Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menindak para pelanggar protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Tak hanya melakukan penindakan, petugas juga memberikan masker gratis kepada para pelanggar. Penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan dilakukan mulai dari Jalan Jati Baru Raya, tepatnya di area masuk kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Petugas menindak para pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker selama berkendara. Meski begitu, para pelanggar tidak disanksi, melainkan diberi masker gratis oleh petugas. Penindakan dilakukan menyusul ditemukannya 6 orang pedagang Pasar Tanah Abang di Blok A, B, dan Metro yang diketahui positif COVID-19. Dengan 3 pilar dari unsur kepolisian maupun Pemda untuk selalu melaksanakan razia yang tidak pakai masker, baik di luar Pasar Tanah Abang maupun di dalam Pasar Tanah Abang. Masih ada, tapi nggak terlalu, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Paling kalau dari jam 7 sampai jam 9 paling kita ketemu 3 atau 4 orang yang, nah itu yang kita himbau, kalau mereka nggak punya masker akan kita kasih masker. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar transisi DKI Jakarta diperpanjang selama 2 pekan. Pasar tradisional dan kereta rel listrik jadi fokus evaluasi. Namun di sisi lain, bus Transjakarta kembali menghidupkan 40 rutenya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan pada 3 hingga 16 Juli 2020. PSBB transisi diperpanjang karena masih tingginya kasus baru COVID-19 dan rendahnya kedisiplinan publik. Selain itu, adanya penurunan nilai pada indikator pelonggaran pandemi di bidang fasilitas kesehatan dari 100 menjadi 83. Sementara pada epidemiologi dinilai 75 dan kesehatan masyarakat dinilai 54, sehingga totalnya menjadi 71. Angka reproduksinya pun masih 1, sama seperti PSBB lalu. PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan. Masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat di dalam 3 aspek penting. 1 adalah penggunaan masker, 2 adalah mencuci tangan secara rutin, yang ketiga adalah menjaga jarak. 3 ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Kasus baru COVID-19 di ibu kota selama PSBB transisi fase awal cenderung fluktuatif. Bahkan dalam sepekan terakhir, kasus baru COVID-19 cenderung di angka 100 hingga 200 kasus. Ada 2 lokasi yang menjadi fokus evaluasi Pemprov DKI Jakarta dalam PSBB transisi fase 2, yakni pasar tradisional dan transportasi umum kereta rel listrik atau KRL. Pemprov mendata ada 19 pasar yang ditutup selama 1 bulan karena pedagangnya positif COVID-19. Bahkan beberapa pedagang menolak untuk rapid test. Kini dalam masa PSBB transisi fase 2 akan ada peningkatan pengawasan pada 300 pasar yang berada di ibu kota. Namun aturan pada fase kedua berubah, yakni jam operasional pasar menjadi normal dan sistem berdagang ganjil genap yang dihapus. Tetapi kapasitas pasar hanya 50% dan akan dikendalikan dengan bantuan TNI Polri. Sementara untuk transportasi umum KRL akan dilakukan pemantauan ketat untuk penumpang sehingga tidak melebihi 50% dari kapasitas. Keputusan ini diambil mengingat KRL menjadi transportasi umum yang digunakan tidak hanya warga ibu kota, tetapi daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Rapid test di KRL pun masih gencar dilakukan.
Sementara transportasi umum ibu kota seperti MRT ataupun Transjakarta masih dapat dikendalikan. Bahkan Transjakarta kembali membuka sejumlah rute tambahan pada masa PSBB transisi fase 2. Sebanyak 40 rute Transjakarta beroperasi per 1 Juli dari sebelumnya hanya 13 rute saja. Meski mulai beroperasi kembali, PT Transjakarta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti kapasitas penumpang tetap 50%. Rute yang akan ditambah jumlahnya 40, tapi belum semua dari 220 rute yang akan dibuka. Kami akan terus melakukan protokol pembersihan dan disinfektasi interior bus dan halte dari unit paling kecil kita, first mile, last mile, mikrotrans, sampai ke unit yang paling besar. Semua akan diterapkan protokol yang sama. Pihak Transjakarta meminta para pelanggan tidak memaksakan diri untuk naik armada jika padat. Selain itu, jam operasional dimulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tambahan pasien positif COVID-19 kembali mencatat rekor tertinggi. Jumlah total pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 57.770 orang. Sementara itu terdapat protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama dalam angkutan umum. Ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga totalnya menjadi 57.770 orang. Kalau kemudian kita perhatikan kembali sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 217 orang dan sembuh 168 orang. Jawa Timur melaporkan 185 kasus baru dan 187 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 173 kasus baru dengan 100 sembuh. Kalau kita lihat data meninggal, secara nasional data ini adalah 5,09% dari total kasus konfirmasi positif. Kalau kita lihat data global, data dunia adalah 5,28%. Artinya kita masih berada di rata-rata dunia. Calon penumpang kendaraan umum, perhatikan 7 langkah protokol kesehatan berikut. Pertama, memastikan diri dalam kondisi yang sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak napas, tetaplah di rumah. Kedua, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan umum yang berpenumpang terbatas dengan memberikan informasi kepada supir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan. Ketiga, wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi. Keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kelima, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, terutama kalau tangan kita kotor. Keenam, tetap perhatikan jaga jarak aman, minimal 1 meter dengan orang lain. Ketujuh, jika kondisi kendaraan umum padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Saudara-saudari, panduan tadi dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan untuk melindungi pergerakan masyarakat. Karena mobilitas adalah bagian dari produktivitas kita. Dan angkutan umum adalah sarana transportasi yang dipromosikan oleh banyak negara karena ramah lingkungan dan lebih efektif mengurangi polusi. Keluarga jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Bakti Mulia Jakarta menolak anggota keluarganya disemayamkan dengan prosedur ketetapan COVID-19. Didampingi polisi dan TNI, negosiasi antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien COVID-19 berlangsung alot. Negosiasi berlangsung tertutup bagi pihak di luar keluarga. Meski sudah dijelaskan dan ditunjukkan hasil pemeriksaan terhadap almarhum yang merupakan pasien positif COVID-19, namun keluarga tidak terima jika dimakamkan dengan prosedur ketetapan COVID-19. Setelah negosiasi berlangsung selama hampir 6 jam, akhirnya keluarga menerima jika almarhum dimakamkan dengan protap COVID-19.
Apa sih Pak yang diminta oleh keluarga Pak? Yang pertama mereka ingin dimakamkan di makam keluarga sendiri. Tetapi dokter menyatakan bahwa ini COVID, ini tidak boleh karena apapun kita ada prosedurnya. Jadi kita ada dua, ada Pondok Rangon sama Tegal Alur. Peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Warga Kota Baru, Padang, Sumatera Barat bentrok hingga tewas karena seekor sapi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.